saya mungkin nggak bisa sebut satu persatu, begitu banyak tokoh yang hari ini. Saya takut nanti ada yang tersinggung. Tapi saya kira perlu ya, karena saya jarang ketemu beliau. Habib Lutfi bin Yahya. Kalau Pak Habib Lutfi ini Habib asli. Kalau Hashim ini juga Habib, tapi palsu. Haji bukan, Islam bukan. Luar biasa Pak Habib Lutfi, sudah 1 tahun. Terus juga ada guru saya Pak Profesor Mahfud MD, Pak Barsyadil Seruru, Pak Martin Warda Barat, Pak Jan Maringka, Pak Serian, Ibu Isya. Saya terima kasih Pak Adi Asa Daud, ya. Dan nah ini bukti kolaborasi. Tema yang kita hadirkan hari ini adalah bersatu, berkeadilan dan sejahtera melalui semangat kolaborasi. Ada kawan saya Pak Fahri Hamzah. Beliau dari segi politik berasal dari partai lain. Dulu PKS, saya Kristen dari Gerindra, tapi kita bersahabat. Luar biasa ini. Dan sekarang lebih bersahabat lagi, lebih erat lagi. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya mau ucapkan terima kasih Pak Handoyo atas prakarsa menghadir kita semua. Kepada Pak Serian ya sebagai ketua, tadi ada, mungkin lagi sibuk urus acara ini. Terima kasih di tengah kesibukan kalian, bapak-bapak, ya sempat untuk mengurus ini, mengundang begitu banyak tokoh nasional. Kita hadir 1 tahun Formas, ulang tahun 1 tahun, ya kita ucapkan, semua kita ucapkan selamat ya atas 1 tahun. Tidak mudah untuk mempersatukan suatu organisasi dengan begitu banyak unsur. Namun saya kira kita hadir hari ini karena temanya sangat penting. Tadi saya dengar dari Prof. Mahfud, ini kolaborasi persatuan nasional sangat penting. Kenapa? Yang tadi disebut oleh Pak Handoyo itu sangat benar. Kita lihat di bumi ini sekarang begitu banyak negara yang pecah, bangsanya, rakyatnya. Kita tidak perlu jauh-jauh. Saya sama Pak Prabowo ke New York beberapa minggu lalu. Beliau hadir acara sidang umum PBB, Majelis General Assembly PBB. Saya hadir juga bertepatan sama waktunya. Saya hadir sebagai utas khusus untuk perubahan iklim dan energi. Saya hadir, ada 50.000 peserta yang hadir acara Climate Week, Minggu Perubahan Iklim. Itu setiap tahun bulan September diadakan di New York. Dari 170 negara ada perwakilan. Itu di luar PBB. Tapi di situ kita lihat negara yang sekarang yang pecah, masyarakatnya, rakyatnya, publiknya adalah Amerika Syarikat sendiri. Amerika Syarikat sendiri yang dari dulu jadi acuan kita, panutan kita, sekarang pecah. Sampai di sana tokoh-tokoh kalau bersuara dan beda dengan pemikiran aliran-aliran lain, langsung ditembak dan dibunuh. Ada anak muda 31 tahun yang bersuara untuk ide-ide konservatif, namanya Charlie Kirk. Saya ikuti dia sejak 5-6 tahun. Anak muda 31 tahun, anak luar biasa. Lepas dari kita sependapat dengan dia atau tidak, tapi dia sendiri, saya lihat dia selalu mengajak pihak lawannya untuk berbicara, diskusi, untuk mencari titik kesamaan, negosiasi.
Tapi ternyata pihak lawan dia tidak mau mencari titik kesamaan, melainkan mau memusnahkan dia, melenyapkan dia. Ditembak di depan ribuan orang. Itu ada di televisi, mengerikan. Di YouTube ada. Ditembak langsung. Di situ kita lihat Amerika sekarang polarisasi. Kita sudah tahu banyak negara polarisasi. Suriah, Lebanon, Irak, Yaman, Libya, Nepal. Sekarang saya lihat Maroko. Banyak karena tidak ada pihak-pihak yang tidak mau mencari titik kesamaan. Maka saya ucapkan ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Betul Pak Mahfud, Indonesia ini kita masih beruntung Pak, karena kita bersatu. Walaupun kita beda pendapat, ada Pak Oso di sini, ya, dari partai yang berbeda dengan partai saya. Tapi kita duduk bersama, kita cari titik persamaan supaya rakyat kita jangan dirugikan. Jangan sampai ada ribuan anak-anak bisa mati konyol karena pemimpinnya egoisme. Saya 33 tahun lalu saya berbisnis di negara Sudan. Saya 33 tahun yang lalu saya berbisnis besar di Sudan. Saya kenal pemimpinnya waktu itu, Jenderal Omar Bashir. Saya sering ketemu waktu itu. Saya sangat sedih. 33 tahun kemudian Sudan hancur. Hotel Hilton yang saya kunjungi dan saya pakai waktu itu, saya nginep di sana, hancur. Gedung-gedungnya hancur, istana presiden hancur. Kenapa? Karena ada pemimpin Sudan begitu egois, tidak mau cari, semua mau berkuasa, semua mau jadi pengendali kekuasaan. Jenderal Burhan di satu pihak, Jenderal Degalus di satu pihak, mereka berdua kepentingan pribadinya. Dan di sini saya bersyukur kita menyaksikan dua pemimpin besar di negara kita, Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo, bisa memadamkan ego mereka, bisa bersatu supaya anak-anak kita, anak saya, anak kita, cucu kita, cicit kita nanti bisa berkembang dan bisa sejahtera dan makmur, insyaAllah, ya, dan lebih sejahtera lagi. Dan kita, negara kita rukun. Sudan, saya sedih sekali. Saya kenal orang-orang di Sudan. Sedih sekali saya lihat. Itu adalah contoh buruk, contoh jahat egoisme pemimpin-pemimpin pribadi, individu yang sangat selfish, hanya memikirkan sendiri saja, tidak memikirkan kebaikan dan kesejahteraan umum. Dan di sini saya berbangga bahwa pemerintah kita, pemimpin kita Pak Prabowo Subianto, yang nanti hari Senin insyaAllah akan merayakan tahun pertamanya, ya, Pak Fakhri juga menjabat 1 tahun. Kita menyaksikan banyak kemajuan-kemajuan. Tentu ada kelemahan-kelemahan. Saya dan Prabowo yang testimoni, kita mengakui kekurangannya. Tadi disebut MBG ada kekurangannya. Tapi ternyata ada 112 negara sebelum kita, ada 112 negara yang sudah mulai dan menjalankan dengan sukses. Maka kita yakin bangsa Indonesia juga akan menjalankan MBG dengan sukses, walaupun terlambat. Yang pertama yang selalu wanti-wanti yang ingat ke kita untuk kita harus waspada korupsi, itu Prabowo Subianto yang selalu ingatkan saya dan kawan-kawan,
Kita harus waspada korupsi. Yang pertama di MBG, program MBG. Setahun yang lalu saya sudah bilang ke Pak Handoyo dan kawan-kawan, betul nggak? Kita harus waspada. Pada saat program MBG dimulai, kita harus waspada karena tikus-tikus dan kecoa-kecoa akan keluar. Pasti ini Indonesia. Prabowo dan saya sudah lama orang Indonesia. Kita sudah tahu budaya Indonesia. Dan salah satu ciri budaya yang kurang baik kita harus akui adalah korupsi. Betul atau tidak? Bukan hanya di pemerintah, di perusahaan swasta juga ada korupsi. Betul atau tidak? Di yayasan-yayasan ada korupsi. Di gereja ada korupsi. Di pesantren ada korupsi. Di vihara ada korupsi. Kita harus akui. Dan di kuil-kuil Hindu juga ada korupsi, betul? Ini manusia. Dengan titik lawan semua manusia, apapun suku dan agamanya, kita harus akui. Maka kita jalan terus MBG. Karena saya selalu kasihan Pak Dadan, kepala BGN. Saya selalu rewel. Saya yang paling rewel saya Pak Mahfud. Tiap hari saya kirim ke dia. Bisa 2-3 kali sehari saya kirim dia. Curhat-curhat, laporan korupsi. Ini ada belatung, ada semut, ada apa, ini saya Pak Dadan udah mungkin matanya dan telinganya udah penuh dari Hashim. Saya yang jaga, jangan sampai ada kejadian. Pasti ada korupsi, kita harus. Namun dari ribuan kasus keracunan, ada puluhan juta anak dan ibu sudah terima makanan luar biasa. Saya cek dengan seorang kiai dari Jawa Timur, teman saya, kawan Prabowo juga. Dia lapor ke saya, Pak, yayasan saya, pesantren saya menjalankan, dan luar biasa Pak, luar biasa. Sekarang anak-anak disuruh orang tuanya bersekolah. Sekarang anak-anak minta ke sekolah, yang dulu malas ke sekolah. Karena perut mereka semuanya terisi dengan makanan yang bagus. Dapat telur, ada yang dapat susu, dapat kelor, dapat tempe, dapat ayam. Bukan hanya nasi putih dan garam saja yang seperti mereka alami sebelumnya. 6 bulan lalu saya dipanggil ke istana bicara dengan Pak Prabowo. Maaf Pak Handoyo, mungkin sudah dengar 1-2 kali ini, jangan ini sudah jenuh dengar ya. Tapi karena Pak Mahfud belum dengar, ya Pak Ruru belum dengar, ya Pak Fahri belum dengar, Pak Habib Lutfi belum dengar, Pak Adi Aksa Daud belum dengar. Saya mau cerita. Saya dipanggil istana, yang ngobrol-ngobrol dengan kakak saya, dia cerita sama saya, Shim, saya baru ditemukan ya, ada anak kecil, bocah namanya Naila. Anak kecil ini gak sampai berapa tahun umurnya, 45 atau berapa. Tinggal bersama 2 saudaranya dengan ibunya. Ibunya ditinggal suaminya. Ditinggal suaminya dan istri dan anak ini tidak diurus. Ternyata di Indonesia banyak berapa baba brengsek ternyata. 3 anak ditinggal dalam gubuk. Ibu mereka dapat penghasilan dari mana tuh? 600.000 rupiah per bulan. Gubuk itu saya sedih, kaget waktu itu Pak Gus Ipul ya, Menteri Sosial kasih lihat ada paparan. Tapi saya dengar dari Prabowo. So Prabowo bilang, Sim, kalau bukan kita yang bantu mereka, siapa bantu mereka ya? Kita harus bantu mereka. Dan di situ lahir program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat
untuk Naila, saudara-saudaranya, dan Naila lainnya seluruh Indonesia yang ternyata banyak. Kita berikan kesempatan untuk the least of the least, the lowest of the low, yang tidak mungkin dapat kesempatan belajar. Kita berikan harapan bagi mereka. Itu yang Pak Prabowo waktu itu berkaca-kaca hampir nangis di depan saya. Kita harus bantu mereka, Syim. Kita di situ. Dia kenapa sekolah Garuda? Sekolah rakyat ini bukan untuk anaknya Habib Lutfi, bukan untuk anaknya Pak Handoyo atau anaknya Pak Fakhri atau anak Babinsa, bukan untuk anak kepala desa, bukan untuk Kapolsek, bukan. Mereka semua sejahtera. Ini adalah yang di bawah mereka, dan ternyata di bawah mereka banyak juga. So ini kita berbuatkan, kita merubah nasib jutaan anak-anak. Di samping itu ada program Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini untuk memberikan pendidikan khusus sains, teknologi, engineering, mathematics, and medicine untuk semua anak yang berbakat dan semua anak yang punya IQ tinggi. Itu boleh. Cucunya Pak Habib Lutfi boleh, cucunya Pak Adiaksa boleh, cucu kita semua boleh. Saya lihat semua di sini sudah sejahtera. Saya lihat tidak ada prasejahtera di sini. Saya kira banyak yang lebih sejahtera dari saya lihat. Ya, lebih gemoy lah, kan nggak boleh kurus. So ini prestasi. Tujuan kita adalah untuk memberikan makanan gratis untuk 82 juta jiwa, 78 juta anak sekolah, anak prasekolah, dan 4 juta anak-anak dalam rahim ibunya yang belum lahir. Kalau ternyata banyak ibu-ibu yang miskin melahirkan anak-anak yang cacat, itu ada data. 50.000 anak setiap tahun lahir dengan mental atau tubuh tidak sempurna, disabilitas, atau dengan kata dulu namanya cacat. 50.000, dan itu tercatat, dan banyak yang tidak tercatat. Catat karena ibunya miskin, tidak dapat nutrisi yang baik. Kita bertekad untuk memberikan semua ibu-ibu di Indonesia yang mengandung dapat makanan yang bergizi, nutrisi yang baik. Ini adalah program investasi, bukan program konsumsi. Anak-anak kita adalah modal yang kita harus pelihara, kita serawat, dan kita harus perbesar, dan kita harus mendidik. Itu ada investasi. Dan di sini ada program-program yang besar untuk hemat kebocoran, menutup kebocoran. Pak Prabowo sudah bersumpah akan berantas korupsi, dan sudah ada program-program dan nyata, aksi nyata, tindakan nyata. Ternyata waktu Pak Prabowo disumpah jadi presiden, saya kira Pak Fakhri di sidang kabinet mungkin sudah tahu lebih dari saya, ternyata dilaporkan bahwa ada 3,7 juta hektar hutan lindung dan taman nasional dirampas, dicuri dari pengusaha-pengusaha nakal, dan ditanami 3,7 juta hektar kebun sawit, semua ilegal, tidak bayar pajak, tidak bayar pajak bangunan dan bumi, tidak bayar retribusi, tidak bayar royalti, tidak bayar negara dapat nol besar, dan ini berlangsung bertahun-tahun. Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan penegak hukum melapor ke Pak Prabowo.
3,7 juta hektar tanah ilegal yang sudah berlangsung belasan tahun. Saya dengar Pak Fahri sudah tahu je. Terus mereka minta petunjuk. Bagaimana Pak? Petunjuk Bapak bagaimana? Pak Prabowo kaget, suruh dikaji lagi,